Beberapa hari terakhir, mungkin sejak hari Minggu, itu banyak sekali orang yang merepost salah satu postingan atau tulisan yang berhubungan dengan selesai misa Rabu Abu dan kita memposting foto selfie bahwa napa, saya sudah menerima abun. Misalnya Frater Tri selesai ini lalu dia selfie tebal-tebal abu di sini komposting. Sebenarnya tidak ada larangan atau bukan suatu keharusan atau tidak harus, apakah boleh atau tidak boleh, bukan tentang itu. Tetapi mari kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, di mana bacaan pertama mengajak kita dengan sangat jelas bahwa yang perlu kita koyakan itu adalah hati kita. Yang perlu kita lihat itu adalah hati kita sendiri. Nabi Noel dalam nubuatnya mengatakan, koyakanlah hatimu, janganlah pakaian. Dalam permenungan saya, nubuat ini hendak mengajak kita bahwa pertobatan itu, marilah kita mulai dari keheningan, tanpa harus banyak orang yang mengetahuinya. Dan di dalam bacaan Injil sangat jelas, Yesus mengatakan kepada kita bahwa jika kita mau berdoa, jika kita mau memberi sedekah, atau juga ketika kita mau berpuasa, lakukanlah di tempat yang tersembunyi, yang tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Karena pertobatan semata-mata itu tentang kita dan Tuhan. Pertama-tama, pertobatan itu suatu bentuk bagaimana kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Karena itu di dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus mengatakan dengan sangat indah bahwa berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Karena itu dalam masa puasa ini, hal yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam hati kita dan kita berdamai dengan Tuhan dulu. Memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, barulah kita memperbaiki relasi dengan sesama, tapi juga relasi dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih, para konfrater, suster, lantas apa yang bisa kita renungkan dari perayaan hari ini dan juga ketiga bacaan yang kita dengarkan? Pertama, di dalam bacaan pertama, Nabi Yoel mengajak kita untuk mengoyakkan hati. Kalau kita mengoyak hati, itu bisa kita bayangkan bagaimana kita mengoyak pakaian. Kalau pakaian dikoyak begini, berarti ada debu yang keluar, ada kotoran yang keluar dari pakaian itu, sehingga bisa saja pakaian itu menjadi bersih. Misalnya handuk atau pakaian bersih sebelum setrika, kita koyak dulu dan semua debu itu keluar. Mengoyakkan hati berarti proses kita mengeluarkan segala hal yang negatif dalam diri kita. Proses di mana kita mengeluarkan kecenderungan-kecenderungan negatif kita, entah kemalasan ataukah suka membicarakan orang lain, kecenderungan menghakimi, atau apapun itu yang kita miliki, yang sebenarnya mengotori hati kita, membuat hati kita tidak kudus, tidak murni. Mengapa hati? Karena dalam terang spiritualitas kami, Pater Savalie, Pater pendiri kami, mengatakan bahwa hati itu adalah senter kehidupan, pusat kehidupan, di mana semua karakter, inti kepribadian kita itu terletak dari dalam hati sana. Sehingga kita perlu melakukan pertobatan hati pertama-tama. Kita perlu bertobat dari dalam hati kita. Yang kedua, bacaan Injil, di dalam bacaan Injil Yesus mengajak kita untuk mengisi masa puasa ini dengan berpuasa, berdoa, tetapi juga bersedekah. Bersedekah. Di dalam pesan kepada kita, Paus Leo ke-14, beliau mengajak kita 3 hal, yaitu berpuasa, kemudian
Yang berikut adalah bagaimana kita harus melakukannya bersama-sama. Tetapi ketika beliau menulis tentang berpuasa, makna yang terdapat di sana adalah Paulus mengajak kita bahwa berpuasa bukan soal kita menahan diri dari lapar. Berpuasa bukan soal kita menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Tetapi berpuasa juga itu tentang bagaimana kita menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain, menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang negatif dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah di masa puasa ini kita mengisi masa puasa ini juga dengan hal-hal baik. Karena pertobatan bukan hanya tentang kita memperbaiki diri, tetapi pertobatan juga tentang bagaimana kita mengupgrade diri, kita meningkatkan kualitas-kualitas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.